Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan suatu kasus konfigurasi di mana kita memiliki model network PPOE, dan bagaimana ketika kita memiliki klien yang berada pada segmen yang berbeda ya. Bagaimana kalau kita punya mikrotik di lokasi A dan punya mikrotik di lokasi B, sedangkan ada klien yang ingin terkoneksi ya. Seperti yang kita ketahui bersama, PPOE harus berada pada layer 2 yang sama ya. Jadi harus berada pada layer 2 sehingga bisa melakukan proses interkoneksi tunneling menggunakan fitur PPOE. Nah, untuk itu kita bisa menawarkan solusi. Kita bisa memanfaatkan fitur EOIP ya. Di sini EOIP akan menjadikan klien-klien yang ada pada site B itu berada pada segmen yang sama ya. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, dengan adanya EOIP kita bisa menghubungkan antara site A dan site B sehingga dapat menggunakan network yang sama. Untuk itu kita langsung saja mulai implementasi konfigurasinya. Kita buka dari mikrotik CHR1. Di sini kita lakukan, kita tunggu ya. Sudah masuk ke booting. Selanjutnya kita aktifkan IP DHCP client untuk interface Ether3. Kita cek IP address, pastikan kita sudah terhubung ke internet ya. Setelah itu kita buat konfigurasi NAT dulu ya. IP address, IP firewall, NAT ADDC search NAT. Interface-nya ke Ether3, action-nya Mas Yurid. Setelah itu kita buat IP address ya untuk Ether2 ya. IP address ada di address, IP addressnya adalah 10.10.1/30, interface Ether2. Selanjutnya kita buat EOIP ya, interface EOIP, add name EOIP. Tunnel ID 1101, remote address itu ke 10.10.10.2. Interface EOIP print, di sini statusnya belum running ya. Jadi kita bisa buat bridge dulu ya, interface bridge, add name bridge EOIP PPOE. Selanjutnya kita masukkan ya interface bridge add interface bridge port add interface Ether2 bridge. Kita tambahkan juga interface EOIP kita buat tadi. Saat ini sudah masuk ke dalam bridge. Kedua interface sudah masuk ke dalam bridge. Setelah itu kita akan menyediakan pool untuk digunakan oleh klien PPOE ya yang terkoneksi. IP pool add name pool PPOE, addressnya range-nya dari 100.2 sampai 100.10. IP pool print. Poolnya sudah ada. Selanjutnya kita buat profil PPOE ya. Kita buat profil PPP spasi profil add name profil PPOE. Selanjutnya kita setting local address-nya itu 100.1 dan remote address-nya itu sesuai dengan pool tadi ya, pool PPOE. Setelah itu kita setting DNS-nya, DNS server kita arahkan ke DNS
publiknya Google, kita enter. Setelah itu kita akan buat PPP secret ya. Kita akan buat PPP secret untuk username dan password. PPP secret add name user 1, password user 1, service-nya PPOI, profilnya default. Kita buat user 2, oke, user 3, username dan passwordnya kita buat sama ya. Selanjutnya kita aktifkan interface PPOI servernya, fitur PPOI server, interface PPOI server, kita add name, kita add interface-nya mengarah ke bridge AOIP PPOE. Default profilnya profile PPOE. Kita disable no. Interface PPOE server print. Oke, sudah siap, sudah jalan. Selanjutnya kita tinggal lakukan konfigurasi di MikroTik CHR2 ya. Oke, di MikroTik CHR2 kita login. Setelah itu kita berikan IP address dulu. IP address add address 10.10.10.2/30 interface ether 2. Interface AOIP add name AOIP, terus tunnel ID 1101, remote addressnya ke 10.10.10.1. Terus kita buat bridge ya, interface bridge add name PPOI AOIP. Oke, bridge. Terus kita tambahkan ya, interface bridge add interface bit port add interface AOIP, bridge-nya bridge. Kita tambahkan juga ether 3, ether 4 dan ether 5. Ether 2, ether 3, ether 4 dan ether 5. Oke, harusnya sudah sesuai ya. Kita pastikan dulu interface. Oke, selanjutnya kita tinggal coba untuk melakukan proses tunneling ya. Kita mulai dari Ubuntu desktop dulu. Oke, kita login. Nah, kita tunggu ya. Di sini kita bisa buat PPP secret aktif, PPP secret aktif print interval 1. Kita tinggal menunggu hingga ada autentifikasi sukses. Kita cek ya, sini masih status off. Kita coba connect. Oke, ini tidak bisa connect ya, tidak bisa terkoneksi. Dan di sini secara default di Ubuntu untuk Kikau pada GNS3 ini belum terdapat fitur atau utilitas untuk menghubungkan ke tunneling ya, sehingga kita perlu melakukan proses konfigurasi ya. Di sini saya sudah menyiapkan konfigurasi. Kita ketikkan ya perintahnya. Di sini nmcli con edit type PPOI con name
kita setting, set PPOI username user 1, kita save, kita quit. Harusnya sudah ada di sini settingan untuk PPOI. Oke, di sini kita tinggal setting ya. Sini parent interface-nya ke Ether NS3, user 1, passwordnya juga user 1. Terus kita save. Di sini harusnya sudah connect. Kalau kita cek, oke, harusnya sudah connect, sudah dapat IP dengan segmen 100 ya. Oke, kita tunggu beberapa saat, kita connect. Oke, kita tunggu proses autentifikasinya ya. Oke, EOIP-nya sudah running. Oke. Sudah connect, di sini sudah dapat IP address 100.10. Kita coba tes ping ke internet. Kita tes ping ke 88. Oke, bisa terhubung ya, bisa terhubung ke internet. Kita coba cek ya di sini di CR1 apakah sudah terdaftar. Oke, user 1 sudah terconnect ya. Sudah terkonek via PPOI. Kenapa via PPOI? Karena jaringan EOIP-nya itu tidak ada internet ya, tidak ada IP, tidak ada assign IP address, sehingga proses penambahan IP-nya agar mereka dapat terkoneksi ke internet itu via PPOI. Kita coba cek settingan PPOI. Profile print. Oke. Kita coba setting di interface MikroTik CR3. Kita login ya. Kita login. No interface. Sebentar. Interface PPOI client add user 2, password user 2, interface Ether 1. Oke, harusnya di sini sudah ada ya. PPO client print. Oke, kita set null disable no. Harusnya sudah connect. Oke, sudah connect. Kita coba tes ya, IP address print. Oke, sudah ada. Kita coba tes ping ke Google, ping ke IP ya, IP public, IP interface Ether 3. Oke, di sini ketika kita sudah untuk perangkat router ya, sebenarnya kita harus menambahkan tambahan gateway ya di sini, sehingga kita bisa ping ke public. Perintahnya simple, kita cukup menambahkan IP route ada di default gateway 100.1, IP address print, IP route print. Oke, gateway-nya sudah ada, dan harusnya di set server kita sudah bisa ping ke Google ya. Ping google.com. Oke, sudah bisa ping ke Google. Begitu juga untuk MikroTik 4 ya. Kita login, no interface
PPOE client add user 3, password user 3, interface ether 1, disable no. Kita coba cek ya, client print. Oke, di sini sudah status connect ya, sudah user 1, user 2, user 3 sudah connect. Kita tinggal tambah gateway, add gateway 1111 100.1 IP DNS set server. Oke, kita tes ping. Oke, sudah bisa terkoneksi. Jadi seluruh klien di sini terhubung ke internet menggunakan metode PPOE ya. Jadi kita hanya memanfaatkan link EOIP sebagai jembatan saja untuk terhubung ke router yang ini ya. Karena secara umum ketika sebuah router berada pada segmen yang berbeda, sebuah layanan PPOE tidak akan jalan ya. Jadi kita perlu berada pada satu segmen yang sama dan kita memanfaatkan EOIP untuk menghubungkan kedua network tersebut. Oke, sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.